Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan saya sampaikan. Kegiatan ini saya lakukan merupakan bagian dari kegiatan aksi nyata dari pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini nanti akan membahas tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Mungkin itu saja dari saya dulu. Kepada Ibu Arbiani selaku koordinator pengajaran memberikan sepatah dua kata mengenai kegiatan kita hari ini. Kepada Bu Arbiani saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Sore. Masih semangat? Luar biasa. Oke, pada sore hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kombal ya. Di sini Pak Denny Darmanto melakukan diseminasi masalah budaya positif ya, di lingkungan sekolah kita. Jadi semoga kegiatan ini bisa kita ikuti, kemudian bisa menjadi praktik baiknya dari Pak Denny ke kita semua ya, untuk kemajuan sekolah kita. Itu saja sepatah kata dari saya. Semoga kita bisa mengikuti dengan semangat. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Enda selaku guru penggerak dalam kegiatan diseminasi budaya positif lingkungan sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi pada kesempatan pagi sore hari ini, ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di ruangan ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari CGP ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan diseminasi ini dapat berjalan baik dan memberi nilai positif bagi kita semua. Tema yang diambil ini menurut saya sangat menarik sekali Bapak Ibu kalau kita lihat dari temanya. Kalau kita bicara positif Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, inilah konsep yang saya gunakan selama ini di sekolah kita. Kalau saya bicara ke Bapak Ibu, kenapa sedikit saya mengkritik Bapak Ibu, tapi lebih sering memberi motivasi positif Bapak Ibu. Ini dampaknya Bapak Ibu. Kalau kita bicara banyaknya mengkritisi daripada hal positif, otak kita pun akhirnya endorfin akan keluar, zat di tubuh kita itu negatif, berdampak pada motivasi kita jadi rendah Bapak Ibu. Nah, kalau kita berpikir positif, itu awal energi kita akan baik. Itu terbukti Bapak Ibu dari setiap narasumber datang ke sekolah kita. Ini Bapak Ibu mungkin disampaikan kan? Soalnya setelah Bapak Ibu ada acara, semua guru itu menyampaikan ke saya. Apa yang terjadi? Kalau dia di sekolah ini agak aneh. Anehnya apa Bapak Ibu? Sekolah SMK, teknik sepeda motor, listrik, TK atau DKV itu kesannya kayak bukan SMK, tapi kayak SMA guru-gurunya. Enak, seger gitu dari kompromi. Biasanya kalau di sekolah-sekolah SMK itu orang nggak senyaman kayak kita. Mungkin ada ibu tadi kita ngobrol dengan kita kan. Kawan-kawan mungkin menurut Razia cerita juga kan. Awalnya beda nggak? Beda. Karena kita di sekolah kita sudah menghilangi budaya membicarakan hal negatif. Kalau kita tidak negatif dalam teman bekerja kita kritik, tapi kita nggak kasih solusi. Nah, di sekolah kita alhamdulillah teman-teman di sini sudah mulai menghilangkan rasa mengkritisi. Karena mengkritisi tanpa ada solusi itu akan berpikir negatif. Nah, budaya positif kita berbicara tentang apa? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana solusinya? Hal-hal positif, bagaimana mengembangkan ini? Dan inilah yang menjadi tema pada hari ini Pak Denny. Nah, harapan Bapak dengan kita diseminasi ini, Pak Denny dapat membuat lebih baik lagi untuk dirinya dan
memberi dampak positif lagi teman-teman kita yang selanjutnya, sehingga kegiatan ini berdampak positif untuk pengembangan sekolah kita dan SDM kita yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan dalam acara diseminasi ini bisa memberi dampak kepada kita semua. Itu dia dari saya Pak Den. Terima kasih atas waktunya Pak Den. Mudah-mudahan ini kita berjalan dengan baik. Pak Den sukses terus sampai mendapat sertifikat guru penggeraknya, dan teman-teman lain harapan Bapak setelah ini berlomba-lomba Bapak Ibu untuk semuanya mengikuti, terutama Bu Keti nanti yang belum sertifikasi Bu. Harapannya dengan kegiatan ini ke depan ini semua kalau bisa ikut, dia harus ikut Bu. Kenapa? Untuk salah satunya mempermudah untuk sertifikasi. Itu yang Pak Den ya. Selain untuk bergerak kita sendiri. Untuk sore ini Bapak cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang atas pembukaannya dan masukannya mengenai kegiatan kita ini. Betul sekali kata Pak Bambang, inti dari budaya positif sekolah ini adalah untuk kita memajukan sekolah kita dengan mengutamakan hal yang baik di dalam sekolah kita sehingga bisa ditingkatkan kembali. Itu. Mohon izin, apakah bisa kita mulai Pak ya? Oke, saya izin berdiri Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Izin saya menyampaikan materi mengenai keluarga ini. Izin juga untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah saya sampaikan. Itu merupakan bagian dari modul pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Nanti 3 orang rekan kita juga insya Allah tahun depan atau setelah bulan November, karena angkatan 10 ini selesainya bulan 10 bulan November katanya. Nanti mulai bulan 12 atau 11 itu sudah melakukan pendidikan. Nah, nanti salah satu kegiatannya ini. Makanya saya mengharapkan rekan-rekan semua untuk aktif mengikuti kegiatan itu. Nah, berkaitan dengan budaya positif, yang pertama ini menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu yang pertama, guru dan warga sekolah. Nah, guru dan warga sekolah itu kita harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu. Terus kita harus memiliki kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik itu apa? Kebiasaan baik itu dia mandiri, merdeka, dan kita bertanggung jawab. Selanjutnya kita harus berkarakter baik dalam berpikir, bertindak, dan mencipta, sehingga timbullah budaya positif di sekolah yang akan membuat sekolah menjadi memiliki rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seperti itu. Itu adalah tujuan akhir dari budaya positif. Nah, budaya positif itu dia terdiri dari 6 materi. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus jadi kita mendisiplinkan siswa dengan ke arah yang positif, bukan menghukum, seperti itu. Terus teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nanti akhirnya kita akan meninggalkan yang namanya hukuman dan penghargaan, tapi kita akan menuju ke restitusi, seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas agar budaya positif tersebut kita melakukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama, bukan dari gurunya, tapi kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil, seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nanti. Terus restitusi 5 posisi kontrol, itu adalah posisi kontrol yang dilakukan guru selama di sekolah. Ada yang namanya penghukum, manajer, teman, pemantau. Satu lagi saya lupa, nanti kita sampaikan. Selanjutnya restitusi segitiga. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara untuk kita melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut. Penjelasannya akan dilanjutkan. Nah ini, jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan menurut psikiater dan pendidik namanya Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori kemudian berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini makna kontrolnya
ilusi kontrol guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi pada dasarnya ternyata kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, itu dia. Itu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, sedangkan murid tidak mengizinkannya, dia mengizinkan untuk mengontrol dirinya sendiri. Itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi yang sering Bapak Ibu lakukan di kelas untuk membujuk siswa itu yang mengarah ke positif disebut adalah penguatan positif agar mengalami satu perilaku tertentu yang baik atau positif. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata itu ilusi. Dengan kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu kita katakan dapat menguatkan karakter, ternyata itu hanya ilusi. Ternyata menurut Dr. William Glasser, jadi tidak hanya highlight kita seperti itu. Oke. Lanjut ke atau bisa. Ini adalah lewat tadi. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa sebagai orang dewasa kita berhak memaksa. Ternyata itu tidak. Ya, itu hanya ilusi kita saja sebagai orang dewasa. Ya, karena tadi kita merasa karena kita orang dewasa, jadi kita merasa bertanggung jawab. Padahal itu juga berupa ilusi ternyata menurut tadi William Glasser. Nih, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon dan kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini menurut Stephen R. Covey, bahasa Inggris lagi, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Nah, jadi kita harus merubah perilaku kita seperti itu, ya, walaupun secara perlahan atau sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, stimulasi respon dan teori kontrol, kebutuhan kita sama untuk stimulasi respon, sedangkan teori kontrol menyatakan kebutuhan kita berbeda seperti itu. Terus semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi yang kita pakai adalah sekarang adalah teori kontrol seperti itu. Ya, teori kontrol karena kita berbeda. Kita tidak bisa menyamakan saya dengan ibu, ibu dengan siapa seperti itu. Jadi kita menggunakan teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata sebenarnya memiliki tujuan, walaupun kita tidak tahu apa tujuannya. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kita lah yang bisa memanage kita. Mau bagaimana? Selanjutnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi karena masing-masing memiliki sifat mengontrol dirinya sendiri. Itu. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sekarang kita diharapkan sering berkolaborasi. Selanjutnya, modal berpikir menang dan menang. Jadi win-win solution kata orang itu. Istilah win-win solution. Nah, ini makna disiplin. Disiplin berdasar dari bahasa Latin ternyata, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, kata disiplin juga berangkat yang sama, itu disiplin atau murid pengikut.
Untuk menjadi murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan maka mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri. Jadi keinginan dari diri. Saya pengen jadi apa? Itu dari kita. Pengen jadi guru ya dari diri kita, bukan paksaan orang tua kita. Seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu dari luar, gitu. Dorongan dari orang luar. Nah ini. Dian Gosen juga bahwa arti kata disiplin juga berkoordinasi dengan disiplin diri. Nah, disiplin diri mempelajari cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai untuk memiliki tindakan mengacu pada nilai-nilai kita agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Nah, terus jika orang sudah memiliki disiplin diri, berarti dia sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, gitu. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, nanti akan ada di slide selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi tetap kita membuat kesadaran kepada mereka. Jadi kita sebagai guru membuat kesadaran kepada mereka. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilainya adalah menurut Ki Hajar Dewantara maupun dosen, bahwa ini sebenarnya bentuk kontrol diri, belajar untuk mandiri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang diadopsi seseorang, kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, gitu. Lanjut, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berani mulia, mandiri, berintegritas, berkepentingan global, berketerangan dan kreatif, dan bisa berbagi baca. Itu dari grup organisasi yang lain tentang nilai-nilai kebajikan, itu. Ya. Sedangkan yang kita patokannya adalah profil pelajar Pancasila. Seperti itu, beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berani mulia, mandiri, berintegritas, berkepentingan global, berketerangan dan kreatif. Nah, soalnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini masih banyak kita lakukan. Kita melakukan sesuatu supaya kita tidak dihukum, tidak dimarah. Nah gitu ya. Seperti itu. Terus, nah itu dia. Ya, beberapa mengenai permasalahan mungkin yang muncul. Ya, jika mereka tidak melakukan ini. Jadi kita melakukan ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menampakkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kita berperilaku baik itu untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu. Terus yang ketiga ini yang idealnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini kalau bisa yang kita lakukan, ya. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu itu ya karena Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu menjadi diri Bapak Ibu, itu bukan karena kepala sekolah, bukan karena DPP, ya, bukan karena tausiah, tapi ya karena Bapak Ibu, itu. Nah, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, padanya berbentuk hukuman. Nah, restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baik. Nah, terus restitusi adalah merupakan proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita lempar masalahnya itu ke mereka. Misalnya mereka terlambat, bukan kita main kamu terlambat, tidak, tapi apakah
yang kamu lakukan ini benar gitu. Seperti itu. Jadi mereka yang disuruh berpikir, bukan kita yang berpikir, tapi mereka yang berpikir bahwa mereka itu salah. Seperti itu. Itu namanya restitusi. Nah ini dia, pada bagian di bawah ini kata disiplin tanpa tambahan kata positif di bawahnya, semuanya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Nah, jadi kalau kita melakukan hukuman itu merupakan identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu adalah disiplin. Nah ini contoh identitas gagal yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya biasa hukuman itu kan menyakitkan kan ya. Kita pusat, kita pukul, pokoknya dia berkaitan dengan fisik biasanya gitu. Nah sedangkan yang konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu adalah merupakan pilihan. Sebenarnya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau itu hukuman, konsekuensi juga sama, tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang dan seterusnya. Bisa Bapak baca. Lanjut. Ini tadi. Nah, berdasarkan bagan tersebut disimpulkan bahwa hukuman itu dia bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Nah, jadi misalnya tiba-tiba ada siswa terlambat, nah, langsung kita hukum, gitu. Kita push up saya, gitu ya, gitu. Terus anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima hukuman tanpa kesepakatan. Jadi pokok tiba-tiba dia mau tidak mau harus menerima karena kamu salah. Itu disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi jika dia melanggar pelanggaran. Jadi Bapak buat kesepakatan dulu. Kalau kamu terlambat, kamu akan apa? Gitu. Tapi mereka sudah tahu, bukan tidak tahu. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata sekarang konsep penghargaan itu sudah dihilangkan. Jadi makanya sekarang kan tidak ada ranking kalau di SD itu sekarang. Ya ini karena ternyata penghargaan itu merupakan hukuman ternyata. Itu. Nah, pengaruhnya ini ya, dengan efektif jika kita memberikan orang sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi dia akan melakukan sesuatu mengharapkan penghargaan lagi, kali tanpa kesadaran dari dirinya sendiri. Terus lanjut. Nah, penghargaan efektif adalah suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Nah, jadi ada syaratnya. Nah, ini sering juga nih saya di rumah mengalami. Anak saya misalnya, kalau kamu ini dapat ini, ya itu juga ternyata salah. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Orang berusaha berhenti merokok atau berusaha diet untuk urusan badan bila diberikan penelitian hampir tidak berhasil. Jadi kalau Pak Hendri disuruh berhenti merokok dengan iming-iming, biasanya tidak berhasil. Tapi kecuali dari diri dia sendiri pasti bisa berhasil. Kayak gitu dia. Jadi kalau kata istrinya nanti tiap malam, oh ada lama tidak dikasih merokok lagi dia nanti gitu. Ya gitu contohnya. Nah, ini ternyata terus penghargaan ini dapat merusak hubungan. Jadi kayak sering kita kejadian kan yang salah nilai siswa TKJ di kafe itu kan yang Cina-Cina itu, ngaku dia macam ni jadi nge-game. Kok dia nilainya bagus dapat peringkat, padahal nilainya bagusan saya, rajinan saya. Itu dia. Ternyata penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi timbul persaingan yang tidak sehat, beriri-iri dengki kalau kata kita itu kan. Nah, seperti itu. Ya, terus mengurangi ketepatan. Nah, ini ternyata ada riset. Ya, disuruh gambar dan gambar di layar, mereka harus memberikan wajah-wajah tersebut sama atau beda.
jika diberi penghargaan mereka akan memberi jawaban benar, yang tidak dapat, seperti itu. Terus anak laki-laki yang dibayar membuat banyak kesalahan, seperti itu. Jadi itu. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Nah itu ternyata kerja kita kalau tidak dibayar jelek, kalau dibayar bagus. Nah kayak gitu dia, jadi bahasa kasarnya itu. Jadi manipiro kalau bahasa kita itu kan, manipiro, nah, itu dia. Jadi kalau tidak ada sesuatu, pasing lah gawe, yang penting ada. Nah, tapi kadang dibayar bagus-bagus. Nah kayak gitu dia maksudnya kalau bahasa kitanya ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas itu. Nah, di contohnya penelitian menunjukkan pekerja seni atau penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Tuh mungkin yang lebih paham, benar dah. Penghargaan hukum. Penghargaan hukum mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Jadi kalau mereka yang tidak dapat ranking merasa terhukum, bodoh kalau bahasa kita kan, ini bodoh, urutan terakhir misalnya kan. Nah itu jadi ranking itu adalah hukuman ternyata bagi yang tidak ranking. Makanya di SD sekarang tidak ada lagi yang namanya ranking gitu. Nah ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi adalah proses kooperatif mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi dia kalau kamu seperti itu, bagaimana orang lain, nah seperti itu. Selanjutnya restitusi membantu murid memiliki tujuan positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan bagaimana menyenangkan orang lain, tapi menghargai orang lain. Lanjut. Nah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk menilai dirinya, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, mengambilkan benar yang bersalah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Keyakinan kelas selanjutnya. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan nilai kebajikan tersebut menjadi landasan kita untuk membuat keyakinan kelas atau menentukan visi misi yang sudah kita bahas kemarin. Pembentukan keyakinan kelas ini harus lebih abstrak, universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di kelas. Semua siswa harus ikut dalam kegiatan diskusi untuk menentukan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dia fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Nah ini prosedurnya bisa Bapak Ibu baca. Jadi Bapak Ibu nanti tahun ajaran baru sebelum memulai pelajaran buat keyakinan kelas supaya siswa kita terkontrol, karena mereka lah yang membuat aturan tersebut seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu tapi dengan bersama-sama siswa Bapak Ibu. Nah itu teknisnya. Jadi kita hari ini mau belajar, kita semester ini belajar apa, bagaimana, mau terlambat berapa menit, kalau terlambat bagaimana. Nanti sebenarnya itu sudah, saya yakin sudah Bapak Ibu lakukan, cuma tidak tertulis. Kalau di sini kita bikin tertulis, terdokumentasi seperti itu. Nah ini kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti tidak tampak seperti tabel T, format.
Nah, tampak seperti datang tepat waktu contohnya. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat, itu hormat. Terus bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru acutan aju. Terus rasa diterima dan memiliki, melibatkan semua anggota kelompok. Itu yang tampak seperti memunculkan salah satu teman yang tidak tampak seperti. Itu contohnya. Lanjut, ini tabelye terdengar. Yuk saya bantu. Terus berempati terhadap perasaan orang lain, itu terlihat. Berperilaku, tersenyum, memberi salam. Yang kita bahas kemarin, budaya 5S. Nah itu. Nah, ini tadi sama kegiatan mendapatkan kelas, kegiatan tugas saya, tugas kamu. Jadi kita masing-masing, ibu menyampaikan tugas ibu, siswa menyampaikan tugas siswa. Jadi contohnya seperti itu. Guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, menilai, mengatur kelas dan sebagainya. Sedangkan siswa tugasnya itu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, dan seterusnya. Nah itu guru tugasnya bukan, nah itu. Terus siswanya tugasnya bukan, nah itu. Jadi kita lempar ke mereka pada saat membuat keyakinan kelas. Emang ini agak butuh proses, tapi hasilnya insya Allah akan lebih baik daripada yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama itu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Itu sifat dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan bertahan hidup. Nah ini ya, bertahan hidup bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, nah, kebutuhan untuk diterima, seperti itu bisa dibaca untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok kita di mana bergabung. Itu. Selanjutnya penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, ini adalah menjadi sesuatu, menjadi kompeten, memiliki harga diri. Nah, kemudian ini meliputi keinginan berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, potensi dihormati. Itu tentunya kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Itu. Jadi Bapak Ibu ini mungkin tingkat tinggi keinginan perlu bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, mencoba baru dan menarik. Itu kebebasan. Tentunya yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini merupakan kebutuhan dengan belajar, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar ini tidak berlaku pada anak-anak atau murid, juga pada manusia dewasa. Dalam sekolah adalah guru dan tenaga pendidikan. Itu. Nah, ini kita diskusi 5 posisi kontrol. Nah, ini yang pertama penghukum. Jadi posisi kontrol pertama sebagai guru adalah penghukum. Nah, penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal. Itu. Nah, ini contohnya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, contohnya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu berakhir selesai. Nah, ini contoh penghukum. Jadi kalau kita ngejat siswa itu, kita termasuk guru penghukum. Kamu nih, nah gitu kan, salah terus, terlambat terus, nah itu dia, itu penghukum, ya. Nah, itu tidak boleh. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini membuat merasa bersalah ini kita membuat siswa tidak nyaman. Nah, jadi dalam kita mengatakan ke siswa itu, kita buat siswanya tidak nyaman. Kanlah ibu bilang, nah, gitu kan, tolonglah, nah gitu kan, sering kita kan ke siswa kan, masa dan ngerti-ngerti lah, gitu kan. Dan kasihan ke Maika. Nah, itu adalah contoh membuat rasa bersalah. Berharap dia sadar, gitu kan. Ya,
Jadi ya pada saat ini siswa itu merasa dia buruk, ya, di mata kita tuh dia buruk gitu, sehingga mereka merasa tidak berharga dan mengecewakan. Itu guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, guru ini dia tidak menyakiti siswa, tapi mengontrol siswa melalui persuasi. Nah ini, iyalah gitu kan, bantu ibu lah, kan ibu udah bantu Ika, nah, gitu misalnya kan. Nah itu contohnya. Jadi kalau kata orang itu bangkit kalau bahasa kita ya, kalau bahasa itu bangkit gitu ya kan. Masa kalau ada bantu bapak kan bantu kawan gitu kan. Nanti teman itu membangkit kalau bahasa kitanya ya. Nah itu jadi hal negatifnya kalau gurunya tidak membantu, muridnya akan kecewa. Kata bapak kawan gua gitu kan. Masa bapak ada bantu gua gitu dari bahasa kitanya. Kalau bahasa kitanya itu sebagai teman. Nah sebagai pemantau, sebagai pemantau ini kita pokok mengamati kesalahan siswa, Jadi pas dia terlambat, apa kau ingat? Tahu apa salah kamu? Nah gitu dia, ya. Tahu salah kamu? Nah, pusat. Nah, ya. Jadi penghukum, kayak gitu dia, ya. Dan yang terakhir diharapkan kita menjadi manajer. Nah, jadi guru itu diharapkan sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Jadi kita berbuat bersama siswa. Jadi bisa dia terlambat, itu pertanyaannya, kamu yakin kamu terlambat terus? Dia mikir, kamu yakin kamu harus terlambat terus? Kayak siapa yang sering terlambat? Harusnya ajisan di sini, bukan suruh pulang. Makanya dulu zaman Pak Laudi, waktu kita di Kelantan kemarin, siswa terlambat itu tidak boleh pulang kan? Tetap ditanya gini sama Pak Laudi, kita benar ternyata ini konsep yang disebut Pak Laudi dulu. Jangan dihukum pulang bukan. Kamu yakin mau terlambat terus? Pokok sampai dia berubah. Benar itu. Iya. Jadi kadang-kadang, aduh, dilema kita kan, dilema. Jadi kamu yakin mau terlambat terus? Masuk sana. Kamu yakin mau tiap hari terus? Jadi tidak boleh disuruh pulang. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru ini dilema menghadapi teori-teori pendidikan yang luar biasa ini. Bilang intri Panasonic tadi boleh nggak gitu? Gimana Pak Ali? Boleh nggak kayak gitu Pak Ali? Kalau Panasonic nggak boleh terlambat. Kalau terlambat? Tidak boleh masuk Pak. Nah, berarti kan agak bertentangan belakangan gitu. Itu sudah masuk ini. Tidak kena parah Pak ya? Tidak kena parah. Cuma dia sih masuk aja. Jadi kita tetap harus bertanya, kamu mau berubah tak? Mau Pak? Masuk. Tapi dapat tulang, kan tidak dapat tulang kan? Mau berubah Pak? Masuk besok, lambat lagi, ulang lagi. Gitu. Nah, inilah teori kontrol tadi yang punya orang barat itu kan. Teori ini kalau khusus soal di Jawa ini cocok. Iya, benar Pak. Itu dibangga kepala kita dipenjara. Di sini dia tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah itu dia. Jadi kita diharapkan dapat membimbing siswa kita untuk mengatur dirinya sendiri tadi. Kamu mau berubah? Ya Pak. Ya jadi masalahnya sekarang adalah muridnya tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Itu yang kadang-kadang jadi dilema. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi adalah cara untuk mencari solusi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu dari kontrolnya. Terus validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Gitu. Nah ini kegiatannya.
segitiga restitusi. Nah, ini caranya, ini menstabilkan identitas. Nah, yang pertama tujuannya mengubah identitas siswa dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar aturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Menurut teori ini, nah, dia mencoba untuk mengikuti namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan mengubahnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, jadi tadi kayak apa? Misalnya yang sifat terlambat tadi, mungkin tidak ada manusia yang sempurna, jadi dipanggil, ya, tidak ada yang manusia yang sempurna, gitu kan. Bapak juga pernah terlambat, gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita harus menstabilkan identitas mereka, tapi jangan sering-sering dilakukan lagi. Ya. Jadi, itu parenting zaman sekarang, itu jadi contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu untuk namanya menstabilkan identitas. Lanjut ke tahap yang keduanya, yaitu validasi tindakan yang salah. Gitu. Jadi semua tindakan manusia itu baik atau buruk memiliki tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini. Jadi dengan dia yang melakukan kesalahan tadi, tetap kesalahan dia itu masih dalam kondisi terkontrol. Karena di sini kamu masih bisa terlambat lebih parah daripada ini. Seperti itu bahasanya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu adalah namanya validasi tindakan yang salah. Jadi benar-benar ibu guru harus berpikir keras untuk menerapkan hal ini. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi kan kamu tahu terlambat itu tidak baik. Kayak gitu. Jadi intinya. Jadi Ajis, nanti Pak Ajis yang sudah jaga di gerbang harus melakukan kalimat restitusi ini kepada siswa di depan gerbang tersebut. Jadi tidak langsung pulang, tapi ditanya dulu kayak tadi. Bapak juga pernah terlambat. Kita jadi kayak gimana gitu kan? Itu juga masalah terlambat. Tapi kita ada keinginan untuk tidak terlambat, gitu kan? Jadi kamu bagaimana? Saya janji Pak tidak mau terlambat. Sudah masuk. Ini contoh kalimat restitusi yang saya lakukan. Apa ini untuk apa? Gugurkan kewajiban di tugas JLNS. Ini tugas saya kemarin. Selesai.
Jadi ini Tirta ini dia sudah masuk, alasannya sakit, masuk angin. Kalau dia bisa tanya kan, jadi saya tahu soal kelasnya ya. Jadi saya tanya, jadi kita harus, tadi saya nanya loh, bapak juga pernah sakit gitu kan, ada juga masuk angin. Jadi harus lemah lembut, tapi kita kan kalau karena tahu kita suka masuk angin, kita kan harus tahu kenapa gitu kan. Jangan begadang, jangan ada sarapan. Nah, jadi diusahakan kamu sarapan dulu, terus jangan begadang, gitu kan? Nah, itu kan kalimat diskusi. Jadi tidak boleh main mengeleng. Begitu. Nah, jadi itu adalah namanya kegiatan yang saya lakukan mengenai budaya positif di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif yang mungkin. Tapi memang saya perhatikan ada benarnya juga sebenarnya. Apalagi itu anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ini kalau makin di kelas udah baca. Terus saya jauh contoh di rumah anak saya sendiri gitu kan, ya anak-anak saya sendiri. Kalau makin di kelas makin susah. Kayak pagi-pagi, adik mandi, kalau disuruh diteriakin suruh mandi, malah melek-melek jadi apa tuh di depan TV. Tapi kalau kita samperin, ya kita mandi sama-sama, misalnya kan, ya bawa mandiin. Korban sendiri. Jadi dia berangkat, ya jadi memang udah tahu beda karakter anak zaman sekarang dengan karakter kita dulu. Kalau karakter kita dulu, apa mandi langsung mandi. Ya, tapi kalau anak zaman sekarang, apa mandi makin dia apa tuh nempel di lantai, bukan berangkat. Oke, itu adalah salah satu contoh. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang paparan yang sudah saya sampaikan tadi, yang ada yang masih menjadi ganjalan untuk Bapak Ibu untuk ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Pak, boleh nanya video tadi nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din, saya malah penasaran nih dan tertarik juga dengan videonya tadi dengan siapa muridnya? Tirta. Oh ya, dengan Tirta. Itu wawancara. Itu syutingnya tanggal berapa Pak? Bulan ini ya? Syutingnya lupa saya. Udah sebulan Pak? Belum masuk. Oh baru. Tadi saya penasaran Pak, setelah Bapak buat seperti itu anaknya dengan kelembutan dan dengan kasih sayang yang begitu Pak. Kemudian nih berikutnya dia ngulangin nggak Pak? Tetap masuk atau masuk angin lagi gitu Pak selanjutnya? Setelah ditangani seperti itu, aplikasinya ke depannya gimana Pak? Apakah ada perubahan dengan anaknya? Iya gitu Pak ya. Ya terima kasih Pak Den.
ya. Jadi betul menurut Katie, apakah ada perubahan dengan pertanyaan setelah kita lakukan kegiatan ini? Diharapkan siswanya harus berubah karena diharapkan timbul kesadaran dari dirinya sendiri bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan kebetulan setelah selesai kegiatan tersebut kita langsung ulang. Jadi mungkin bisa lihat kehadirannya di saat ulangan, apakah dia hadir. Makanya kita lihat di semester depan. Bisa kita amati di semester depan apakah beliau mengulangi atau tidak. Tapi insya Allah dengan keyakinan yang dia sudah buat, jadi dia beri keyakinan bahwa dia bisa tidak seperti itu. Insya Allah dia akan memotivasi dirinya sendiri untuk tidak terlambat lagi atau untuk tidak masuk lagi dengan alasan yang sakit disebabkan oleh hal-hal yang dibuat oleh dia sendiri seperti tidak sarapan, begadang ataupun tidur malam. Seperti begini. Ada lagi yang bertanyakan, Pak Hendri? Berarti di situ ada dua pemahaman ya. Pak yang jadi biru. Iya betul. Nah di situ kita jadi sebagai guru tadi kita menjadi posisinya manajer untuk merangkul siswa, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi kita di situ dibuat untuk menjadi seorang manajer yang mengambil keputusan itu bersama-sama dengan siswa. Jadi bukan satu arah, tapi dua arah. Sehingga tadi ini kembali ke presiden, jadi dia kembali menyadari dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berubah. Dan ternyata untuk zaman sekarang mungkin itu butuh kerja keras untuk kita semua agar anak tersebut memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang baik tadi. Itu yang di jawaban saya. Terima kasih. Ada lagi? Ibu mau tadi nanya aku. Tadi aku. Di bawah saya Malah soki. Ada yang bisa tanyakan lagi Bapak Ibu? Pas sekolah ada yang menanggapi? Iya. Gini, kalau kita tanggapi tadi kalau teori pendidikannya itu dalam proses penanganan siswa yang punya masalah ya, arti termasuk terlambat perilaku segala macam itu memang menyatakan demikian prosesnya Bapak Ibu. Secara teoritis ini dengan keadaan semuanya dalam keadaan terkontrol. Misalkan semuanya memang kondisinya bisa kita kendalikan, tapi kita lihat di daerah kita juga ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Karena faktor-faktor itu termasuk lingkungan itu kan ada lingkungan keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya kan. Nah ini mempengaruhi sekali terhadap psikologi anak itu sendiri gitu kan. Jadi kalau kita memperlakukan anak, ada anak ini memang yang diperlakukan dengan lembut dia bisa berubah. Kenapa dari lembut? Karena biasa keras di rumah, maka biasanya dia lakukan lebih baik, lebih lembut. Hasilnya kita dalam proses itu dia kadang-kadang lebih lembut. Nah, jika anak sudah terbiasa dengan perlakuan kasar di rumah, itu jangan sekali Bapak Ibu perlakuannya kasar, dia tidak akan respect dengan perbuatan tersebut. Kalau kita lihat, nah yang positif tadi itu artinya kita tidak semua anak itu harus kita hukum dengan kasar semua dan tidak semua juga kita hukum. Itu kan dampaknya kan kurang baik sebenarnya. Makanya disebut ada konsekuensi itu Pak ya. Mereka makanya istilah bahasa sekarang itu tidak hukuman, yang ada itu konsekuensi. Apa beda institusi? Apa beda konsekuensi dengan kalau kita hukuman? Konsekuensi itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa atau dari sekolah dan siswanya, segala aturan itu. Makanya aturan itu sebenarnya sudah kita terapkan itu sebenarnya. Tidak ada lagi namanya dihukum anak. Nah yang terlambat itu sebenarnya konsekuensi mereka. Siap tidak kita maksudnya tujuh misalkan ya? Kan dia tujuh kita nih. Dengan asumsinya kita mundur 15 menit, apa asumsinya?
kita konsekuensinya tidak ada lagi yang terlambat. Kalau konsekuensinya terlambat, kita lakukan apa? Kita pulangkan, itu konsekuensi. Nah, kalau kita tanya Bapak Ibu di depan, kalau udah boleh terlambat, siswa kita boleh apa, masuk terus ya. Kecuali kita bilang kalau dia menyampaikan alasannya terlambat, boleh nggak masuk? Boleh. Tapi harus menyampaikan kepada wali kelas. Nah, pertanyaan saya, kita basis kita, tamatan kita untuk kemana Bapak Ibu? Untuk bekerja atau untuk ini? Bekerja. Oke, kita coba ada teman kita yang ahli sama Pak Susandi, pulang dari Panasonic Bapak Ibu. Sekolah kita menetapkan konsekuensinya, misalkan anak diizinkan datang terlambat. Oke, ini kebiasaan. Jadi kita toleransi 5 menit katanya. Pada waktu kita mengajarkan 10 anak nanti ke Panasonic, maka kan dia terbiasa di sini kita budaya itu boleh konsekuensinya kita 5 menit cuma ngasih peringatan, ditanya apakah anak kita bisa tembus ke Panasonic seperti itu. Bisa keluar. Semuanya gara-gara satu siswa yang terlambat itu 9 teman jadi korban. Jadi kalau orang industri tidak mau Bapak Ibu. Makanya kalau mungkin orang dari DKV mungkin bisa, tapi kalau pada waktu kejar-kejar sepeda motor ada, mau nggak kita orang industri? Bukan sekadar apa, datangnya jam sekadar 45 menit gitu. Dipecat orang kayak gitu. Nah ini loh, jadi kenapa saya mencoba, kita itu makanya dalam sisi-sisi agak berbeda gitu. Kalau di DKV mungkin DKV kami terbiasa juga, saya bertemu dengan teman-teman dari zaman kuliah dulu, mereka berbasis proyek Bapak Ibu. Maka mereka basisnya waktu, misalkan kita waktu targetnya sebulan kerjanya, mereka tidak tahu loh siang mau malam itu proyeknya selesai gitu. Ada kedisiplinan di situ juga beda. Makanya kalau budaya kedisiplinan bisa kita laksanakan, tapi kalau masih banyak di proses pembelajaran terus kita biarkan anak jadi happy kebiasaannya. Jadi memang ada poin selanjutnya, kita memahami dulu kondisi. Makanya pada waktu menghukum anak itu harus tahu kondisi lingkungannya dulu, namanya itu gitu. Ya. Iya, dia contoh misalkan kalau di rumahnya kendaraannya lagi anaknya pada waktu itu, nah yang penting dia menyampaikan wali kelas sebenarnya konsekuensi itu bisa hilang. Itu ya masuk ke dari mudah-mudahan sebenarnya ini baik sedang udah lama Bapak Ibu kayak ini sebenarnya kita udah tahu semua sebenarnya, benar nggak? Cuma fakta sampai sekarang itu kita belum menemukan pola ini yang paling efektif efisien, benar nggak? Kalau ini efektif efisien itu udah lama kita gunakan ini. Ini sudah efektif efisien, efektif oke kalau kita semua bergerak. Contoh kita semua nasihati semua terus, cuma pertanyaan kita ini tidak punya kesabaran itu sebenarnya. Itu mungkin salah satu yang kelemahan kita, benar nggak? Itu yang belum kita miliki juga catatan kita seorang saya pas sekolah mungkin Bapak Ibu. Karena tuntutan industri juga nggak mau ada. Kalau orang industri, contoh kita datang ke sini jam 7.15, kemarin lihat kan jam 7.15 maksudnya Pak, 7.20 masih ada. Kenapa? Ya ini kan nama apa? Restitusi gitu kan. Apakah mereka menerima ini? Ya, kata dia, wah kami tidak bisa. Jadi sekolah Bapak tidak sesuai dengan standar industri kami. Gitu jawabannya mungkin Bapak Ibu sekedar ini. Itu sudut pandang dari industri ya, saya ini sebagai pertimbangan. Makanya sekolah itu kalau kita bikin ke sini mungkin bisa, tapi kalau kita sini orang industri apalagi ke depan kali kita lepas tadi kalau kita jadi MUU dengan Panasonic, orang datang ke sini, wah ketawa dia, wah hebat sekolah sini kita Pak Hari ngomongnya, wah kami semangat, sekarang baru, dalam sekolah masih ada tempat nggak ada YouTube kata dia kan, percuma magang ke Panasonic, perlu 2 tahun Hari yang masa diulangi kata dia media. Iya, kayak gitu udah saya sudah masukkan. Terima kasih Pak Bang atas jawabannya, betul sekali Pak Bang. Mungkin hal tersebut tadi kita harus pertama memvalidasi dulu, mengidentifikasi kesalahan tadi. Kita identifikasi dulu sebelum kita memvalidasi kesalahannya dan memberikan keyakinannya. Seperti jadi budaya positif tersebut, Pak PP-nya juga bilang ke kami, hal ini memang sulit untuk kita terapkan. Apalagi dalam guru harus menjadi posisi manajer semua, itu sangat sulit untuk lingkungan kita. Kita masih harus juga menjadi pemantau dan penghukum seperti itu. Tapi
semaksimal mungkin kita usahakan agar apa yang kita lakukan itu tetap kembali ke tujuan akhir, yaitu membentuk siswa memiliki berbudaya positif. Itu saja, yang penting kita bisa mengatur bagaimana apa yang kita lakukan tersebut pada endingnya akan mendorong siswa merubah dirinya dari keinginan berdasarkan dirinya sendiri. Itu jadi intinya. Intinya kita harus bisa mendorong siswa untuk memotivasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Itu yang diharapkan sebenarnya dari budaya positif ini, melalui yang tadi posisi kontrol guru dan segitiga restitusi tersebut. Walaupun memang butuh perjuangan untuk kita menerapkannya di sekolah kita dengan kondisi lingkungan yang ada. Oke, silakan Pak Adi. Ya, baik, terima kasih. Saya setuju sekali karena tadi Pak Bambang menyampaikan hal-hal tadi. Saya setuju Bapak Ibu sekalian. Restitusi itu sebenarnya menghindari kecenderungan guru untuk melakukan tindakan fisik kepada peserta didik. Jadi, kenapa pemerintah melalui para peneliti pendidikan menerbitkan teori segitiga restitusi tadi untuk meminimalisir tindakan atau perbuatan guru yang menyakiti hati siswa. Namun terkadang implikasinya tidak seperti kondisi yang kita harapkan. Bukan cuma guru yang membuli siswa, tapi ada peserta didik yang juga membuli guru. Ya, karena gurunya saking terlalu banyak kasih sayang dan pemurahan hati tadi, ya kan? Sehingga ada peserta didik yang benar-benar dengan guru tuh luar biasa untuk dibully. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pola restitusi tadi, memang kita menyikapinya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang. Untuk penerapan restitusi beberapa orang ibu, identifikasinya adalah bukan cuma faktor eksternal saja, bukan faktor eksternal pada peserta didik, lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, lingkungan permainan atau lingkungan sosial. Tetapi analisanya bahwa masalah restitusi ini juga mempertimbangkan penerapannya pada model sekolah. Ya, model sekolah. Kalau model sekolah yang SMA mungkin sangat tepat sekali untuk masyarakat restitusi. Karena mereka sifatnya teoritis dan mereka aplikasi sampai dengan analisis. Begitu pula di SMK ada analisis, tapi pada saat di SMK metodenya adalah project. Nah, anak-anak ini kalau dengan pola restitusi yang sesuai dengan keramat tamahan Bong Jowo tadi, saya yakin mereka itu tuh bisa kunci pasnya itu kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ya, atau mungkin kita yang ada penyakit bawaan, darah tinggi, kolesterol dan segala macam, itu bisa memicu untuk cepat dead. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena pola SMK itu untuk menganut asasnya teori restitusi ini memang 50-50. Seperti Pak Bambang bilang, saya setuju. Ada anak yang memang betul-betul harus mendapatkan kasih sayang, kita treatmentnya kasih sayang. Tapi kalau ada anak yang betul-betul memang tidak mau butuh kasih sayang gurunya, sekali dua kali dikasih kasih sayang, tapi menolak kasih sayang, maka non restitusi harus kita lakukan. Tetapi tidak mengakibatkan pada kondisi fisik anak itu sampai cedera atau dia trauma. Dia trauma artinya ketika dikasih hukuman kepada ayah bersangkutan, dia trauma. Tidak mau lagi sama guru ini, tidak mau lagi masuk pelajaran ini karena dia trauma. Trauma karena apa? Karena punishment yang kita berikan itu tidak sesuai dengan asas restitusi. Jadi bahwa restitusi ini Bapak Ibu sekalian orientasinya adalah menghindari kecenderungan hukuman yang berlebihan kepada peserta didik. Jadi anak yang berhak menerima kasih sayang kita perlakukan dengan kasih sayang. Anak yang berhak menerima perlakuannya semi restitusi kita lakukan dengan semi restitusi. Karena kedua hal ini, yang satu lagi yang segitiga yang ketiga, anak yang benar-benar full kasih sayang kita kasih sayang. Karena dengan demikian segitiga restitusi ini akan menjadi modal untuk pembentukan karakter peserta didik. Dan guru pun juga berubah. Seperti tadi Pak Boy bilang, mungkin Pak Denda tadinya temperamennya agak naik. Ketika adanya restitusi tadi, kita menurunkan temperamen juga. Kita mengikuti alur restitusi tadi karena ketemu anak yang baik, kalau kita mencah-mencah. Karena ini mana? Berarti dia bilang gurunya gila. Karena Bapak sekalian. Jadi Bapak dan Ibu ini segitiga restitusi ini dia memiliki bolak-balik. Seperti arus desa bolak-balik, dia pergi dia bolak-balik lagi. Jadi artinya dia ke siswa, pesan ini juga memberikan dampak positif pada guru.
akhirnya terciptalah iklim sekolah yang positif dengan tema Dudi tadi. Dia sekolah positif, dia masuk ke Dudi misalnya, maka budaya industri pun melekat di area itu. Sehingga nama sekolah kita jadi oke, baik di dalam maupun di luar. Terima kasih kira-kira seperti itu. Oke, mungkin benar apa Ari tadi. Cuma bisa terwujud di kita yang bisa. Kalau pendidikan dengan tingkat bawah, institusinya berjalan. Misalnya dari TK, SD, SMP, masuk sini aman. Tapi kalau di antara di bawah ini kacau, sudah masuk sini. Mau kita langsung restitusi, mati kita prostitusi, hancur kita prostitusi. Itu saja mereka. Oke. Iya kan proses ya benar. Bisa prostitusi. Bu, mungkin untuk kegiatan destinasi budaya positif di sekolah kita hari ini, yang saya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensinya, atas perhatiannya, atas perhatiannya. Saya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila kekurangan. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.